Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila. Muslimin rahimakumullah, kembali kita membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-18, yaitu Adabul Janazah wa Ta'ziyah, adab terhadap jenazah dan ta'ziyah, bagian yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian adalah sesuatu yang pasti menimpa kita semua. Ujian bisa berbentuk perkara yang menyenangkan atau juga bisa berwujud sesuatu yang menyusahkan. Salah satu ujian adalah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Anbiya atau surat yang ke-21 ayat ke-35. Di antara bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atau diberikan kepada hambanya adalah dengan mewafatkan orang yang tersayang, baik itu orang tua, kakek, nenek, ya, ayah, ibu, entah juga suami, istri, anak, saudara, atau lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua,
ayat 155 sampai dengan ayat 157. Namun sesungguhnya kematian adalah hal yang baik, karena dunia adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin. Ini artinya jika seorang mukmin meninggal dunia, berarti dia terbebas dari penjara tersebut. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rahul Muslim, hadis nomor 2956. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu penjara seorang mukmin dan surga orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, maknanya bahwa semua orang mukmin di dunia ini dipenjara atau dilarang dari syahwat-syahwat atau perkara-perkara yang disukai, yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Kemudian dibebani juga dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan yang harus ditaati. Maka jika dia telah meninggal dunia, dia istirahat dari ini dan dia kembali menuju perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, berupa kenikmatan yang abadi dan istirahat yang bebas dari kekurangan. Ma'asyiral muslimin, sementara orang kafir, maka dia mendapatkan kenikmatan di dunia dengan sedikitnya kenikmatan itu, dan disusahkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan, dan jika dia mati, dia menuju siksaan yang abadi dan kecelakaan yang kekal. Syarah An-Nawawi pada Sahih Muslim nomor 2956. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan, wa an Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari annahu kana yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarah min. Qala ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Rahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari, dia menjelaskan bahwa ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, al-mustarih wal mustarah minhu, orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir, hamba yang jahat, hamba yang banyak berbuat dosa, maka banyak manusia, bumi, pepohonan dan binatang beristirahat darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang mukmin jika meninggal dunia, maka sungguhnya ia beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia
menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba Allah yang fajir atau yang banyak berbuat maksiat, maka ketika ia wafat, ada disebutkan dalam hadis ini 4 yang istirahat darinya. Yang pertama adalah banyak manusia, ya. Jadi ketika orang jahat itu wafat, maka banyak manusia yang istirahat darinya, artinya bebas dari gangguan dia. Begitu juga dengan bumi, ya, begitu juga dengan pepohonan, begitu juga dengan binatang. Jadi ketika orang jahat itu wafat, ya, banyak orang yang istirahat, ya, orang menjadi tenang, bumi menjadi tenang, demikian juga pepohonan dan binatang. Demikian adabul janazah wa ta'ziyah bagian pertama. Insyaallah kita lanjutkan bagian yang kedua yang berisi adab-adab tentang jenazah dan ta'ziyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.